Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Gigoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang TOEFL. Ini sebenarnya kelanjutan dari video gue sebelumnya tentang listening ya. Yang sekarang gue pengen ngebahas satu topik tentang TOEFL juga, tentang bagaimana caranya kalian bisa ningkatin nilai kalian untuk sesi reading comprehension. Nah, jadi sekedar pengulangan aja, kalau misalnya kita lagi tes TOEFL itu, tes TOEFL tertulis ya, yang bisa dipakai untuk daftar S2 misalnya, untuk daftar S3 khusus dalam negeri ya, kalau misalnya dipakai untuk daftar CPNS atau daftar di perusahaan swasta atau lain sebagainya, itu biasanya kan pakai tes tertulis ya, tes tertulis yang diadakan oleh ITS. Jadi TOEFL ITS. Nah, di TOEFL ITS itu ada terdiri dari 3 sesi, mulai dari yang pertama sesi listening yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya, kemudian yang kedua sesi structure, kemudian sesi yang ketiga ada sesi reading comprehension. Dan untuk gue pribadi, sesi yang paling susah di antara ketiga itu adalah sesi reading comprehension. Kenapa gue bilang paling susah? Karena reading comprehension itu kalian dituntut yang pertama, kalian harus bisa membaca dengan cepat, kemudian kalian harus bisa memahami vocab atau vocabulary atau kosakata yang bisa jadi banyak yang belum kalian paham. Kemudian ketiga, kalian bisa jadi harus memahami sesuatu topik yang sebenarnya kalian nggak familiar gitu. Kalau misalnya kita tentang topik tentang makanan, tentang handphone, atau misalnya tentang tari-tarian daerah di Indonesia, itu kan sesuatu yang lumayan familiar kan. Tapi kalau misalnya kalian dihadapkan tentang topik purbakala, kemudian topik tentang alam-alam bawah laut misalnya, atau topik-topik tentang perkembangan bahasa di suku-suku di Amerika Selatan, itu kan sesuatu yang sangat sangat kompleks, sangat membutuhkan banyak energi untuk memahami, dan banyak sekali mungkin kosakata yang dipakai itu kalian sama sekali belum pernah dengar. Nah, di sini gue pengen coba ajak kalian bagaimana caranya bisa meningkatkan skor TOEFL kalian khusus di bagian reading comprehension. Dan buat kalian yang tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Oke, jadi gini, di dalam TOEFL ini kan ada sesi yang gue bilang tadi, itu sesi reading comprehension. Itu kita diminta untuk jawab sekitar 50 buah soal dalam 55 menit. Sepertinya kesannya panjang ya, 50 buah soal dikerjakan dalam 55 menit. Itu kan artinya satu soal itu bisa lebih dari 1 menit kan. Itu kesannya panjang, tapi kalian harus ingat bahwa kalian juga butuh untuk membaca sebuah teks yang panjangnya juga nggak main-main gitu. Jadi ada soal yang mungkin teksnya mungkin cuma 1 paragraf atau 2 paragraf, tapi bisa jadi ada beberapa soal yang kalian harus membaca teks yang lebih dari 5 paragraf, dan itu kan bisa bikin pusing banget. Dan itu kalian harus lakukan dengan beberapa tips yang akan gue sampaikan berikut ini. Nah, tips yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus coba berlatih membaca teks yang kompleks. Kenapa gue bilang teks yang kompleks? Karena seperti gue jelaskan tadi bahwa teks-teks yang diujikan di dalam tes TOEFL itu kan biasanya bukan teks sederhana, bukan bacaan yang sifatnya simple dan itu gampang untuk dicerna kan. Biasanya kan memang teks yang membahas tentang topik-topik yang spesifik misalnya. Kemudian juga bacaannya panjang dan ada ada poin-poin di sana yang memang harus kalian pahami banget maksudnya apa gitu. Nah, dari situ kalian harus mencoba membiasakan diri kalian agar kalian pada saat ujiannya nggak terlalu kaget gitu. Caranya adalah dengan sering melakukan atau membaca bacaan-bacaan yang mirip dengan apa yang akan dites atau yang diujikan pada saat tes TOEFL. Nah, beberapa sumber yang bisa kalian gunakan untuk bisa melatih kalian bisa memahami teks-teks yang kompleks itu adalah menggunakan surat kabar atau bacaan-bacaan yang sumbernya dari Amerika. Sekali lagi gue bilang sumbernya dari Amerika ya, karena memang tes TOEFL ini memang standarnya untuk kita yang ingin melanjutkan kuliah ke Amerika. Meskipun
dalam beberapa kasus bisa juga dipakai untuk masuk ke S2, misalnya S2 di Indonesia, atau misalnya mau masuk PNS gitu di Indonesia yang pastinya. Tapi karena standarnya itu adalah standar di Amerika, maka sebisa mungkin gunakan sumber-sumber bahan belajar yang berasal dari Amerika kayak gitu ya. Jadi beberapa sumber yang bisa kalian pakai, yang pertama adalah surat kabar The New York Times. Itu bisa kalian pakai, kalian coba baca topik-topik atau berita-berita atau rubrik atau bahasan yang mereka tulis di situ, bisa kalian latih itu. Kemudian bisa juga dari The Atlantic, kemudian ada juga dari The Economist, kemudian Discover, dan juga bisa dari Nature. Jadi itu beberapa contoh sumber atau surat kabar yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa pakai yang lain juga, tapi saran gue kalau bisa ambil yang sumbernya dari Amerika ya. Nah dari situ kalian coba berlatih baca-bacaan atau rubrik yang ada di dalam surat kabar itu. Kemudian kalian coba mengambil yang pertama, cari ide utama atau main idea dari bacaan itu, karena itu main idea itu pasti ditanyain. Kemudian yang kedua, kalian coba cari maksud dari kata-kata pengganti. Misalnya di situ ada kata-kata them atau he atau it atau she atau her. Nah itu kalian coba cari itu her itu maksudnya siapa. Misalnya her itu mengacu ke si penulisnya, atau misalnya dia tulis them itu bisa jadi mengacu misalnya ke orang-orang Amerika misalnya gitu. Jadi sesuatu yang ada di dalam bacaan tapi mereka istilahnya dalam tanda kutip dikamuflasein dengan kata ganti kayak gitu. Itu kalian latih juga. Kemudian yang ketiga, kalian coba untuk mencari next ide berikutnya apa gitu, ide berikutnya dari bacaan itu. Biasanya kan gini, misalnya dia bahas tentang bahasa perkembangan bahasa Indian gitu, misalnya dari abad pertama misal gitu ya, abad pertama sampai abad ke-20. Kemudian habis selesai dari bacaan itu biasanya ada ide lagi kelanjutan dari paragraf terakhirnya. Itu kalian coba misalnya dia bilang bahwa bahasa Indian semakin tidak populer digunakan bahkan oleh orang Indian sendiri, misalnya kayak gitu. Nah kalian coba pikirkan setelah paragraf itu dia akan bahas apa lagi. Misalnya gini, misalnya contohnya idenya adalah yang bisa dipikirin nih, misal contohnya adalah orang Indian atau pemerintah Amerika berusaha untuk melestarikan atau meningkatkan minat orang-orang Amerika, khususnya keturunan Indian, untuk memahami dan menggunakan bahasa mereka sendiri melalui pemberian bantuan untuk melestarikan bahasa Indian misalnya gitu. Jadi kalian coba untuk cari ide selanjutnya dari paragraf yang terakhir. Nah kemudian yang selanjutnya bisa juga kalian cari inti apa sih yang mau disampaikan oleh si penulis dengan bacaan itu. Kalau tadi ada main idea itu adalah sesuatu yang mendasari kenapa bacaan itu mereka tulis. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah apa sebenarnya ingin disampaikan. Apakah dia ingin mengkritik pemerintah, apakah dia ingin mengkritik budaya Indian, misalnya Indian yang semakin memudar misalnya, atau misalnya kritik tentang pemanasan global, tentang industri-industri sekarang yang ternyata tidak menghiraukan lagi dampak dari industrialisasi gitu. Meskipun hal itu nggak tertulis secara langsung dalam bacaan, dia nggak bilang bahwa dia prihatin dengan industri yang ada sekarang, tapi bacaan yang dia tulis di dalam teks itu misalnya itu sebenarnya ditujukan kepada pelaku-pelaku industri, misalnya kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kalian lakukan dengan bacaan-bacaan itu tadi. Nah untuk yang link sumber-sumber bacaannya itu bisa kalian gunakan dari Google. Jadi kalian ketik aja misal The New York Times, itu kalian coba ketik di Google, atau misalnya kalian kalau misalnya punya akses untuk ke surat kabar yang fisiknya juga nggak apa-apa gitu, kalau misalnya kalian punya gitu. Nah, kemudian tips yang kedua adalah pilih strategi yang cocok untuk kalian. Nah di sini maksudnya strategi yang cocok adalah strategi bagaimana kalian cara menjawab sebuah pertanyaan di dalam reading comprehension. Nah di dalam TOEFL itu ada 4 kategori besar cara atau teknik untuk menjawab reading comprehension. Itu yang pertama, baca dulu seluruh bagian terlebih dahulu. Jadi kalian baca dulu seluruh paragraf, seluruh bacaan, habis itu baru kalian jawab pertanyaan satu persatu. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah skim bagian-bagian tertentu, kemudian jawab pertanyaannya. Nah untuk yang kedua ini adalah kalian biasanya membaca bagian-bagian awal dari paragraf. Biasanya inti atau ide dari paragraf itu ada di bagian-bagian awalnya ataupun di bagian-bagian akhirnya.
Jadi yang bagian tengah nggak kalian baca lagi gitu. Ini biasanya gue pakai kalau misalnya menghadapi teks yang lumayan panjang. Itu biasanya gue langsung baca yang bagian-bagian depan paragrafnya. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jawab pertanyaan paragraf demi paragraf. Nah, ini caranya adalah kalian baca satu pertanyaan, kemudian lihat dia kemungkinan ada di paragraf mana gitu. Atau mungkin ada juga pertanyaan yang menanyakan bahwa ide dari paragraf ketiga. Ya udah, langsung aja ke paragraf ketiga. Jadi nggak usah baca yang lain lagi gitu. Dan yang selanjutnya adalah baca pertanyaan dulu, baru baca teks. Jadi kalian misalnya dibilang bahwa teks ini adalah untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 10 gitu. Ya udah, kalian baca dulu pertanyaan 1 sampai 10, habis itu baru kalian cari jawabannya di dalam teks. Nah, itu sebenarnya nggak ada standarnya, kalian boleh pakai yang mana aja. Cuman kalau gue pribadi yang sering gue pakai adalah yang kedua sama yang ketiga. Jadi yang kedua itu adalah gue baca poin-poin intinya cuman di bagian awal paragraf. Jadi misalnya ada 10 paragraf, jadi yang bagian awal paragraf aja gue baca. Atau misalnya gue tambah juga yang bagian akhir paragraf. Itu untuk dapetin poin inti dari paragraf itu. Atau gue pakai juga yang opsi yang ketiga tadi adalah menjawab berdasarkan pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan dia bilang inti dari paragraf 3 misalnya, udah gue cari yang di paragraf 3 aja. Atau dia bilang maksud he yang ada di paragraf 1 itu mengacu ke siapa, ya udah gue cari di paragraf 1 aja, paragraf lain nggak dibaca gitu. Dan itu biasanya kalau menurut gue sendiri itu bisa lebih menghemat waktu dan lebih gampang untuk kalian maintain jawaban kalian gitu. Tapi semua orang beda-beda. Kalau misalnya kalian bisa atau lebih suka yang opsi 1 atau opsi 4 juga gak apa-apa gitu. Yang ketiga yaitu pacu diri kalian untuk bisa maintain waktu dengan baik gitu. Nah, pacu di sini artinya kalian jangan sampai terlena. Meskipun gue bilang tadi 55 menit ngerjainnya untuk 50 soal, kalian jangan sampai lengah gitu. Kalian harus coba kerjain soal secepat mungkin. Kerjakan dulu yang paling gampang, kerjakan yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan, kalian kerjakan itu dulu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya ini membutuhkan kalian baca seluruh teks itu terakhiran aja. Misalnya contoh gini, ada pertanyaan tentang main idea dari bacaan itu kan artinya kalian harus baca seluruh teks. Itu gue biasanya tuh gue jawab yang terakhiran. Yang pertama gue jawab itu adalah yang pakai he ini mengacu ke mana gitu misalnya, atau ide dari paragraf 1 misalnya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya yang dia minta ide dari keseluruhan, nah itu biasanya gue jawab yang terakhir aja. Maintain waktu kalian, itu yang paling penting. Dan kalian harus ingat selalu gunakan jam tangan untuk memastikan bahwa kalian punya sisa waktu berapa lagi, biar nggak keteteran gitu. Ini udah gue bilang tadi ya, cari bukti di paragraf. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang dia udah mengacu langsung paragraf A misalnya, ya udah kalian langsung cari ke paragraf itu aja, nggak usah baca lagi gitu. Misalkan ada juga orang yang ngide kan, misalnya dia udah jelas-jelas ditanyain maksud he di dalam paragraf 3 itu apa, ada orang yang ngide, dia baca lagi semuanya gitu karena penasaran. Itu jangan, karena dalam ujian ini kalian dibatasi oleh waktu kan. Jangan rasa penasaran kalian malah menjerumuskan kalian jadi harusnya kalian bisa jawab banyak, ini malah jadi jawab sedikit gitu karena kalian melakukan hal-hal yang seharusnya nggak perlu. Ya udah, kalian langsung aja menuju ke pertanyaannya. Yang ditanyakan ada di paragraf 3, bacain di paragraf 3 aja. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang gue bilang tadi, lewati pertanyaan yang sulit. Yang sulit-sulit itu terakhiran aja. Kalau misalnya kalian menemukan satu permasalahan, kalian stuck misalnya di satu pertanyaan, ini kayaknya kok susah ya jawabnya, itu kalian tinggalin dulu aja. Jawab itu terakhiran. Karena gini, kalau misalnya kalian berfokus di situ, terus kalian memikirkan itu butuh waktu 5 sampai 7 menit misalnya. Kalau misalnya itu bisa kalian gunakan untuk jawab pertanyaan yang gampang, itu bisa jadi kalian udah bisa jawab 5 soal atau 6 soal. Tapi karena kalian ngotot ngerjain yang susah itu tadi, mikirin terus lama-lama kan, akhirnya kalian tertinggal menjawab sesuatu yang gampang untuk dijawab kayak gitu. Jadi kalian tinggalin dulu yang susah, yang gampang dulu didahulukan. Tips yang terakhir adalah tips yang berikutnya adalah periksa kembali jawaban kalian. Jadi pada saat kalian sudah selesai ini misalnya, kalian udah selesai semua jawab pertanyaan yang di reading comprehension, itu kalian coba baca lagi secara cepat. Biasanya ada jawaban-jawaban yang kita salah buletin, kita salah nandain gitu. Misalnya gini, kita udah pikirin, oh ini jawabannya yang benar tuh adalah J, tapi nggak tahu entah kenapa, gue juga sering mengalami itu, kenapa gue tulis D gitu. Itu human error banget gitu.
Dan itu bisa kalian atasi dengan cara kalian baca ulang. Nah, kalian baca ulang, bisa kita kan ingatkan jawaban kita yang sebelum-sebelumnya. Ya udah, baca ulang. Oh iya benar, ini jawaban yang tadi. Loh, kok ini jawabannya? Bisa kalian koreksi lagi kayak gitu. Jadi kalian baca ulang itu penting banget. Dan kalau misalnya waktunya mepet, kalian baca ulang soal-soal yang kalian ingat itu adalah jawaban-jawabannya agak meragukan. Kan kita ingat kan yang soal-soal yang kayaknya susah dan kita jawabnya terakhiran, itu kalian baca lagi. Misalnya ada 10 soal nih yang ragu-ragu gitu, ya udah baca yang 10 soal itu aja karena waktunya mepet kan. Lihat lagi, biasanya pada saat dibaca ulang itu akan memunculkan ide baru. Oh, ternyata ini jawabannya. Kadang ada juga jawaban suatu pertanyaan itu ada di soal yang lain gitu. Gue sering juga ngalamin itu. Jadi gue pas baca satu soal, kok susah, ini apa sih jawabannya? Ternyata itu di soal yang lain itu sebenarnya jadi jawaban untuk pertanyaan itu. Gitu. Itu jadi bikin kita jadi lebih mengarahkan untuk bisa jawab pertanyaan yang susah itu. Dan yang terakhir adalah gunakan teknik eliminasi dan teknik menebak. Nah, jadi kalau di dalam tes TOEFL itu sendiri kan nggak ada sistem minus kan. Jadi usahakan kalian harus jawab seluruh soal, jangan sampai ada yang kosong. Nah, untuk memperbesar kemungkinan tebakan kalian itu benar, kalian bisa gunakan teknik eliminasi. Nah, teknik eliminasi itu gimana? Teknik eliminasi itu adalah bagaimana kalian untuk menghilangkan dulu jawaban yang sudah pasti salah. Jadi misalnya ada opsi A sampai E. Nah, di dalam A sampai E itu kalian bisa lihat misalnya opsi D sama E itu udah pasti salah. Opsi salah itu bisa macam-macam indikatornya. Yang pertama, dia benar-benar membahas topik yang beda banget, yang nggak ada hubungannya dengan yang lagi kita bahas gitu. Nah, itu udah otomatis dikeluarkan. Terus yang kedua adalah kita lihat dari konteks yang dia sampaikan di dalam jawaban itu juga nggak ada nyambung-nyambungnya gitu dengan apa yang ditanyain gitu. Jadi yang pertama beda dengan bacaan, dan yang kedua konteksnya beda dengan apa yang ditanyain. Otomatis C sama D ya udah kalian keluarin gitu, atau D sama E keluarin, sehingga ada 3 jawaban yang tersisa. Nah, dari 3 jawaban itu baru kalian coba tebak kira-kira mana yang paling mungkin. Biasanya dengan memperkecil jumlah yang akan ditebak itu akan lebih memperbesar kemungkinan kalian untuk jawab, dan akan lebih memudahkan kalian untuk melogikakan di antara 3 jawaban itu mana yang paling benar jawabannya. Kayak itu. Jadi mungkin itu dulu tips yang bisa aku sampaikan untuk meningkatkan skor kalian di dalam sesi reading comprehension. Nah, kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya kalian juga punya sebuah tips yang lain, kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.